شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia dan kesempatan yang mulia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla masih di dalam faedah seputar kurban. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita al-ilmun nafi' wal amalus salih, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan malam ini kita ambil bagian akhir dari faedah seputar kurban ini. Yang pertama, yushra'u lil mudahhi an ya'kula min udhiyatih. Bagi para pengorban disyariatkan untuk memakan korbannya. Jangan tidak makan. Dan buang jauh-jauh keyakinan bahwasanya kalau kita berkorban kita nggak boleh makan. Kalau dimakan nanti akan hilang nanti dagingnya, sehingga apa yang kita tunggangi hari kiamat itu nggak sempurna. Ada riwayat mengatakan, istafrihu atau istasminu dhahayakum fa innaha matayakum ala sirat. Gemukkan korbanmu karena dia menjadi tungganganmu di atas sirat. Tetapi ini hadis yang tidak sahih dari Nabi SAW, maka tidak boleh untuk diamalkan, tidak boleh untuk dilaksanakan. Jadi makan. Kenapa? Karena Allah yang perintah. Setelah dimakan atau ada yang dimakan, wa yuhdi, ada yang dihadiahkan, wa yatasaddaq, ada yang disedekahkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hajj ayat 28. Fakulu minha, makan dari sebagian korbanmu itu. Wa at'imul ba'isal faqir, dan berilah makan orang yang sangat fakir. Kemudian suratul Hajj ayat 36. Fakulu minha, makan dari sembelihanmu. Wa atimul qani'a wal mu'tar, dan berilah makan orang yang meminta-minta. Demikian juga orang yang tidak minta-minta padahal dia perlu, kasih mereka. Kadzalika sakharnaha lakum, yang demikian itu kami memberikan kalian kemudahan bisa berkorban, maka jangan pelit. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian dari Salamah ibn al-Akwa radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kulu wa at'imu waddakhiru, rawahul Bukhari. Makan, wa at'imu, kasih orang makan, makan sendiri, kasih orang makan, waddakhiru, simpan. Poin yang kedua, ikhtalafal ulama fi miqdari ma yu'kal wa yuhdi wa yatasaddaq. Berselisih para ulama berapa takaran, berapa ukuran yang dimakan, yang dihadiahkan, yang disedekahkan, berapa. Wal amru fi dzalika wasi', dalam hal ini luas. Wal mukhtar, namun ini boleh menjadi pilihan kita, an ya'kul thuluthan wa yuhdi thuluthan wa yatasaddaq bi thuluth. Itu apa?
silahkan dimakan sepertiga, kemudian dihadiahkan sepertiga. Demikian juga disedekahkan sepertiga. Ini dia yang datang dari penjelasan para ulama kita. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Demikian juga Ibnu Umar. Abu Ja'far An-Nahas rahimahullah berkata, wa aktsarul ulama minhum Ibnu Mas'ud. Kebanyakan para ulama di antaranya Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Umar, demikian Ibnu Umar, wa Atha dan Atha, wa Thawri dan Thawri, yastahibbun an yatasaddaqa bits-thuluts. Mereka menganjurkan untuk bersedekah dengan sepertiga. Wa yut'imu ts-thuluts. Ya. Kemudian sedekah di sini ya, kemudian yut'im, memberi makan sepertiga. Sedekah sepertiga, hadiahnya sepertiga. Wa ya'kul huwa wa ahlu ts-thuluts, dimakan dia beserta keluarnya sepertiga. Walau akala aktsar min ats-tsuluts jaz. Andai kata lebih dari sepertiga juga jaiz, hukumnya boleh. Kemudian faedah yang ketiga, al-wakil fil udhiyah. Bagaimana status wakil dalam berkorban? Idza adzina lahul muwakkil lafdhan aw 'urfan. Kalau wakil diizinkan oleh yang memberinya perwakilan secara kata-kata maupun kebiasaan, fil akli wal ihda, dalam memakan, menghadiahkan, was sadaqah, bersedekah, falahu dzalik, silahkan. Wa illam ya'dzan sallamaha lil muwakkil. Kalau tidak, maka kembalikan kepada yang punya, yang telah memberikan perwakilan. Jadi para wakil, kalau sudah ada izin, silahkan dia perbuat. Tapi kalau tidak ada izin, sekedar memotongkan saja, maka apa? Kembalikan kepada yang punya. Faedah yang keempat, yajibut tasadduq bi syai' qalla aw kathur min al-udhiyah. Wajib bersedekah itu dalam kurban, entah jumlah yang sedikit atau banyak. Alal fuqara, diberikan kepada fuqara, wal muhtajin, yang memerlukan dari kaum muslimin. Dalil wajibnya adalah tadi dalam suratul Hajj ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah dari sebagian korban kalian dan berilah makan al-ba'isal faqir, orang yang sangat memerlukan, sangat fakir. Maka di sini apa? Al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah ini adalah wajib sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, sementara tidak ada dalil memalingkan. Faedah berikutnya, yajuzu it'amu ahli dhimmati minha. Boleh memberikan orang luar Islam korban tersebut dari kalangan ahli dhimmah, orang-orang yang hidup di negeri kaum muslimin, patuh kepada peraturan kaum muslimin secara zahirnya. Wa khassah in kanu fuqara, lebih-lebih kalau fakir, atau tetangga dari yang berkorban, atau kerabatnya, dengan tujuan ta'liful qulub, menjinakkan hatinya. Berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Mumtahinah ayat 8. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berlaku adil. Faedah berikutnya,
Telah sahih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anid-dikhar luhumil adhahi, pernah melarang untuk menyimpan daging kurban di salah satu tahun atau pada satu tahun di zaman dulu. Thumma adzina fil iddikhari ba'da dzalik, pada tahun itu saja dilarang, setelah itu diizinkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla atau diizinkan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa maknanya? Larangan untuk menyimpan daging korban itu setelah itu sudah terhapus. Dan ini yang dipegang oleh mayoritas para ulama. Dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, minkum fala yusbihanna ba'da, antara yang tidak boleh ada di rumah setelah ya sedikit pun. Maka al-am depannya salahnya na'alna fil am, apakah tahu boleh hari? Rasul menjawab, kulu wat'imu waddakhiru, makan, kasih orang makan, simpan. Fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahdun, saat itu orang kesulitan dalam ekonomi. Faratu an tu'inu fiha, aku ingin kalian membantu saudara-saudara kalian, mereka butuh daging, maka bantu mereka. Faedah berikutnya, al-aslu an takuna al-udhiyatu fi balad al-mudhahi, hukum asalnya korban itu di negeri tempat kita tinggal, dibagi di sana. Wa yajuzu dhabhuha aw tawzi'u kharij al-balad, dan boleh ya untuk dibagi keluar daerahnya karena ada maslahat. Jadi boleh juga disembelih di luar daerahnya kalau ada maslahat. Ya, seperti korban ada, tetapi orang fakir tidak ada. Atau di negeri lain kaum muslimin lebih memerlukan dan lebih fakir, maka tentu akan lebih besar pahalanya ketika dikirim keluar. Seperti saudara-saudara kita di Australia misalkan, mereka korban ya di Indonesia, mereka korban di Lombok, mereka korban di sini, karena dilihat di luar lebih memerlukan, maka kita katakan hadza aula, ini lebih utama, lebih afdal lagi. Faedah berikutnya, yajuzu lil mudhahi, boleh bagi yang berkorban yang jauh dari negerinya, jauh dari keluarganya, berwakil dalam membeli korban. Ya, misalkan dia musafir ke Jepang, dia berwakil di rumah, belikan saya korban, ini uang saya, sembelih di rumah atas nama saya dan keluarga. Hukumnya boleh. Faedah berikutnya, la tujzi'ul udhiyah anil aqiqah, korban tidak bisa menggugurkan akikah, karena masing-masing memiliki hukum tersendiri dan punya maksud berbeda, dan sebab pun berbeda. Maka tidak bisa satu sama lain saling mewakili. Maka oleh karena itu, ya, jangan sampai apa yang kita inginkan karena tanpa ilmu akhirnya tidak sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia yang berkaitan dengan faedah-faedah seputar
kurban. Poin selanjutnya, ahadits la tasih fi syahri Dzulhijjah. Berikut ini akan kita ambil hadis-hadis yang tidak sahih yang beredar di bulan Dzulhijjah. Perlu kita perhatikan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam muqaddimah Sahih Muslim, "Inna kadhiban 'alayya laisa ka kadhibin ala ahadin ghairi." Berdusta atas namaku tidak akan sama dengan berdusta atas nama orang lain. Karena kalau orang lain kita berdusta atas namanya, selesai masalah. Tapi berdusta atas nama Rasulullah SAW, orang akan menganggapnya agama. Faman kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, silahkan mengambil tempatnya di neraka. Nah, berikut ini beberapa hadis yang tidak sahih dan tidak boleh disebarkan, melainkan dengan tujuan untuk memperingatkan orang kepalsuan dan kelemahan hadis tersebut. Dan sangat berbahaya menyampaikan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, tidak menyebutkan derajatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna aw man haddatsa anni bi hadits yura annahu kadzibun." Barang siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis tetapi diriwayatkan dusta, fa huwa ahadul kadzibain. Kalau tetap disampaikan tanpa menyebutkan derajatnya, maka dia termasuk pendusta juga, pembohong juga. Dan yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ambil tempat di neraka. Dan hadis ini mutawatir ma'nan, secara makna mutawatir. Maka dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, fa kaifa biman amila bi, bagaimana dengan orang yang mengamalkannya, yang meriwayatkan lemah saja tanpa disebutkan kelemahannya, dia termasuk pembohong, apalagi yang mengamalkan hadis palsu tersebut atau hadis dhaif. Baik, yang pertama, fi awal yaumin min Dzulhijjah ghafarallahu fihi li Adam. Pada hari pertama Dzulhijjah Allah mengampuni Adam. Wa man shoma hadzal yaum ghafarallahu lahu. Siapa yang puasa pada hari pertama Dzulhijjah, Allah mengampuninya. Ini hadis tidak sahih. Ya, tidak ada riwayat dari Nabi SAW mengatakan demikian. Yang kedua, man shoma hadhil ayyam, barang siapa yang berpuasa pada hari-hari ini 10 pertama Dzulhijjah, akramahullahu ta'ala bi'asyrati asya', Allah Azza wa Jalla muliakan dia dengan 10 perkara. Salah satunya al-barakatu fil umur, keberkahan pada umurnya. Namun demikian juga hadis ini tidak sahih. Jadi puasa kapan saja, yang penting 10 pertama Dzulhijjah. Namun lebih dikuatkan yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, karena ada nas secara khusus dari Nabi SAW. Yang ketiga, ikhtarallahu zaman. Allah Azza wa Jalla pilih masa-masa ini. Fa ahabbuz zamani ila Allah asy-syahrul haram. Dan masa yang paling dicintai oleh Allah adalah bulan haram. Dan bulan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah bulan Dzulhijjah. Hadis ini juga tidak sahih. Hadis berikutnya, ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yuta'abbadu lahu fiha min 'ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang Allah paling cintai untuk kita beribadah padanya selain dari 10 Dzulhijjah. Ya'dilu, yang mana ibadah di 10 Dzulhijjah itu sebanding dengan sekian. Lafaz yang seperti ini tidak juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang keenam, man shama akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwal yaum. Barang siapa yang puasa di akhir Dzulhijjah, demikian juga di awal Dzulhijjah. Ini juga lafaz yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, shaum yaumit tarwiyah kafaratu sanah. Puasa hari tarwiyah mengampuni dosa setahun. Puasa hari Arafah mengampuni dosa 2 tahun. Maka dari sini sebagian orang puasanya tanggal 8, tetapi riwayat ini tidak sahih. Maka tidak boleh untuk diamalkan, tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang kedelapan, fi awwali yaumin min Dzulhijjah ghafarallahu fihi li Adam. Pada hari pertama Dzulhijjah Allah Azza wa Jalla mengampuni Adam. Wa fil yaumil tsani istajaba li Sayyidina Yusuf. Pada hari kedua Allah kabulkan doanya Nabi Yusuf. Ini juga hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dami. Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pada tanggal 10 selain daripada menumpahkan darah. Kenapa? Fa innalaka bikulli, bagimu dari setiap rambut itu, setiap bulu itu adalah satu pahala kebaikan. Ini hadisnya juga tidak sahih. Yang ke-10, azimu dhuhayakum fa innaha 'ala sirati matayakum. Gemukkan hewan-hewan kurban kalian, karena itu akan menjadi tunggangan kalian di atas sirat. Ini juga hadis yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, ya Fatimah, qumi ila udhiyatik fashhadiha. Hai Fatimah, ayo saksikan korbanmu. Lihat korbanmu, saksikan dia ketika penyembelihannya. Hadis ini juga tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukupkan diri dengan yang sahih. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah ta'ala, fil hadits sahih syughlun an saqimihi. Pada hadis yang sahih sudah cukup menyibukkan kita, ngapain lagi kita mengamalkan hadis-hadis dhaif. Hadis yang sahih saja belum habis kita amalkan, kapan ada waktu kita untuk mengamalkan hadis yang dhaif? Maka ketika orang sibuk dengan hadis yang dhaif, maka otomatis dia akan meninggalkan hadis yang sahih. Sibuk baca surat Yasin, akhirnya tidak baca surat Al-Kahfi. Sibuk baca Quran di atas kuburan, akhirnya doa enggak sempat berdoa untuk si mayit. Wahakadha. Sibuk baca Quran sebelum subuh, akhirnya apa? Azan awalnya tidak. Dan terus yang lainnya, terus yang lainnya. Maka cocok dikatakan oleh para ulama kita, mabtada'a qaumun bid'atan illa nuzi'atis sunnatu mithluha thumma la yu'iduha ila yaumil qiyam. Kata Ahmad bin Sinan, tidaklah suatu kaum membuat bid'ah, melainkan Allah cabut sunnah itu yang semisal dengan berapa besarnya bid'ah yang diperbuat, dan tidak akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Maka dengan demikian kita cukupkan diri dengan hadis Al-Bukhari dan juga At-Tirmidzi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah tidak ada hari-hari yang amal saleh paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla pelaksanaannya min hadhil ayyamul 'ashar, selain dari 10 pertama Dzulhijjah. Qalu walal jihad ya Rasulullah, ya Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala walal jihadu fi sabilillah.
meskipun jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, kecuali seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, falam yarji' min dzalika bi syai', kemudian tidak ada yang pulang sama sekali, barulah bisa menyamai kecintaan Allah Azza wa Jalla ya terhadap amal saleh tersebut dengan jihad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia hadis-hadis yang tidak sahih yang berkaitan dengan Al-Ashar Dzul Hijjah, 10 pertama Dzul Hijjah, demikian juga yang berkaitan dengan Al-Udhiyah, yang berkaitan dengan kurban. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hadis-hadis yang palsu ini, agar kita selamat dari dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dari apa yang kita ambil dari faedah-faedah ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saatnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 39 0110, dan yang ingin bertanya melalui kolom komentar, kami persilahkan. Wal ilmu indallah, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Silahkan bagi para pemirsa yang di Masjid Nurul Ikhlas Halim Perdana Kusuma, kami persilahkan. Yang ingin bertanya, Mas, ada, kita buka 2 sesi pada kesempatan malam hari ini. Baik, kita akan jawab pertanyaan sudah masuk di sini. Pertama, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum kita sewa ikan dalam air dengan cara memancing seharian penuh? Sewa tempat mancing, kita katakan bahwasanya kalau sewa kok ikannya diambil, ya berarti kalau nyewa tempat, tempatnya jadi sewa, dimanfaatin, ya, kecuali diizinkan sewa sehari, makan semua yang ada, boleh, maka ini tidak ada masalah, ya. Kemudian sewa tempat, sewa kolam, ya, dan silahkan manfaatkan ikannya, maka kalau seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau jual ikan di dalam kolam, ini gharar, tidak boleh ini. Wallahu ta'ala ala wa alam.
Bagaimana sebaiknya memanfaatkan barang hasil gadai? Harus dikembalikan kepada yang punya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yughlaqur rahnu an sahibihi. Barang gadai itu tidak boleh ditahan dari yang punya. Lahu ghunmu wa alaihi ghurmuh. Kalau beruntung yang punya yang dapat, kalau rugi yang punya dapat ruginya. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik. Puasa Arafah jatuh pada hari Kamis. Bolehkah niat jadi satu dengan puasa Senin Kamis? Boleh. Tapi niatkan Arafah, setelah itu baru datang niat Kamisnya. Insya Allah mendapatkan pahala yang double. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa ya, yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, supaya lebih bermanfaat. Sekali lagi kami persilahkan bagi para pemirsa untuk bertanya di 0811 390110. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah daging kurban saya bagikan kepada saudara-saudara saya yang tidak berkorban? Boleh. Ya, tidak ada masalah, tapi jangan lupakan juga tetangga. Jangan lupakan fuqara wal masakin. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana supaya tidak terhindar dari fitnah? Fitnah apa? Karena fitnah ini banyak. Yang paling ampuh tentunya adalah menghindari fitnah itu sendiri, jangan didatangi. Kemudian doa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam akhir setiap salat berlindung dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masih dajjal, dan dari kejahatan keburukan fitnahnya al-masih dajjal. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum seorang suami mengizinkan istrinya safar tanpa mahram? Contoh TKW. Ini suami yang dayuth, yang tidak ada rasa cemburunya, dan dia kelak hari kiamat dimintai pertanggungjawaban, dan yang orang-orang dayuth ini tidak akan masuk ke dalam surga. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sholat Jumat yang bersamaan dengan sholat Id? Ini akan kita bahas insyaallah ta'ala. Maka bagi imam tetap melaksanakan Jumat, tapi bagi makmum boleh baginya tidak Jumatan. Sebagian para ulama asal diganti dengan zuhur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berdosakah orang yang salam bilang mekom? Jelas. Karena salam itu nama Allah. Kalau kita selewengkan berarti apa? Kita ilhad, menyeleweng dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan belum kita mengagungkan Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana seorang ibu yang berkorban dan meniatkan anak-anaknya dapat kepada, sedangkan anaknya sudah berkeluarga semua? Kita katakan fadlullah wasi'. Namanya karunia Allah azza wa jalla itu luas. Jadi urusan pahala tidak ada masalah, berapa orang pun bisa masuk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Baik, sambil kita menunggu telepon, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum larangan memotong rambut, kuku, dan sebagainya hanya dilarang bagi orang yang bisa berkorban saja atau semua kita? Kita katakan siapa yang punya niat berkorban, itu yang tidak boleh untuk memotong kuku dan rambutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Apa hukum bagi seorang wanita yang tidak memberi hak suaminya saat dia bersafar tadi? Maka itu kita katakan bahwasanya itulah ditambah dosa, semakin banyak dosanya lagi. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apa mesti kita ucapkan ketika melihat hal-hal yang indah, bagus dan cantik? Demikian juga yang buruk. Kita katakan kalau hal-hal yang indah, kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Adapun hal-hal yang buruk, yang mengerikan, maka kita ta'awudz, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya,
Seperti Nabi SAW ketika disebut dalam dibaca Al-Quran tentang neraka, Nabi SAW berlindung. Ya Allahumma inna a'udzubika minan nar. Kemudian ketika Nabi SAW membaca ayat dalam Al-Quran, Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakanlah Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengirim azab dari atas kepala kalian. A'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Aw min tahti arjulikum, atau bawah kaki kalian. A'udzu biwajhik, kata Nabi, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Wa hakadha wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum arisan yang ada uang adminnya? Kata bendahara, seikhlasnya. Itulah dia riba juga ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811. Sekali lagi 0811 390 110. Silakan bagi para pemirsa ya di 0811 390 110. Sekali lagi ya 0811 390 110. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya melalui kolom komentar. Panitia mencukupkan harga sapi dengan uang sedekah korban karena baru terkumpul 5 orang untuk sapi yang seharusnya 7 orang. Kita katakan ya bahwasanya jikalau sapi tersebut tidak cukup ya, lalu ditombok yang lainnya ya, kita katakan bahwasanya patungan sapi ini maksimal 7 orang. Kurang dari itu tidak boleh. Afwan, kurang dari itu lebih boleh. Lebih dari itu, lebih dari 7 tidak boleh. Kurang dari 7 semakin bagus. Kenapa? Semakin besar pahala yang akan didapatkan. Nah sekarang bagaimana? Sekarang ini tidak cukup, hanya 5 orang. Ya kita tombokin dari yang lain ya, supaya bisa menjadi 7. Kita katakan ya bahwasanya ada kaul dari sebagian para ulama kita, ini boleh asal jangan lebih dari 7 orang saja ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Namun lebih selamat ya ketika terjadi hal yang seperti itu, belikan dia kambing supaya lebih selamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah berkorban dikhususkan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Tidak boleh ya, kecuali kalau yang meninggal itu pernah berwasiat, baru diperkenankan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah boleh kita tidak menjawab salam orang yang salam yang tidak benar, misalkan Assalamualaikum atau Waalaikumsalam? Jangan dijawab ya, jangan dijawab karena itu bukan salam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ahabib habibaka hawna ma'as ayakuna baghidaka yawman ma wabghid baghidaka hawna ma'as ayakuna habibaka yawma. Ini dibawakan dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Cintailah kekasihmu dengan sedang-sedang saja, karena bisa saja pada suatu hari akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu yang sedang-sedang saja, karena pada suatu hari bisa jadi musuhmu itu akan menjadi kekasihmu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390 110. Sekali lagi 08 390 110. Baik, kita angkat penelpon pertama. Ya, halo. Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Bagaimana hukumnya kita melakukan kuis berhadiah yang dimana penyelenggara kuis tersebut akan memberikan kupon atau kartu yang berisi pertanyaan. Kemudian nanti jawabannya akan dikumpulkan dan akan diundi bagi pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Nah, bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan undian yang seperti ini hukumnya jais, hukumnya boleh. Karena dari para peserta tidak perlu mengeluarkan uang. Hanya bagi kuis, kemudian jawab, setelah itu diberikan oleh panitia hadiahnya siapa yang dicabut namanya. Hukumnya boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa, bagi yang ingin berdialog interaktif di 0811 39 011. Baik. Sekali lagi kami persilahkan di 0811 39 011. Kita jawab pertanyaan sudah masuk. Jangan lupa untuk dibagi, di-share sebanyak-banyaknya. Silakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan malam hari ini, kami persilahkan di 0811 39 011. Dan jangan lupa untuk di-share seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya bagi teman-teman dan kawan-kawan. Silakan di 0811 39 011. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara niat dilafazkan atau dalam hati ketika menyembelih korban? Kita katakan niat berkorban jelas di hati, tapi zikir menyembelih ini ada. Itu bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka, taqabbal anni wa an ahli baiti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau orang lain, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka, taqabbal an fulan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa, sekali lagi yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 39 011. Silakan di 0811 39 011. Bagi yang ingin bertanya melalui kolom komentar, kami persilahkan. Baik, pertanyaan berikutnya, niat diucapkan apakah dalam hati? Niat itu tidak ada diucapkan. Niat itu semuanya di hati. Ijma' para ulama sebagaimana dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu'. Adapun yang berkaitan dengan zikir penyembelihan, ini diucapkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma anharad dam wa dzukira rasmullah fakulu. Apa yang menumpahkan darah dan dibacakan bismillah, maka silahkan makan. Kemudian juga kita melihat sebagaimana hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranain dzabahahuma bi yadihi wa wada rijlu ala safhiha faqala bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa laka, taqabbal anni wa an ahli baiti. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif di 0811 39 011. Sekali lagi di 0811 39 011.
Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.